Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai total ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob dan hubungan katabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Kemarin kalian sudah mempelajari proses glikolisis sampai transport elektron ya. Nah, ATP yang dihasilkan pada proses respirasi aerob itu dari glikolisis ada 2 ATP. Dari karboksilasi oksidatif itu tidak menghasilkan ATP ya. Lalu dari siklus Krebs ada 2 ATP. Dan pada transport elektron itu ada 34 ATP. Sehingga total semuanya ada 38 ATP untuk satu kali respirasi aerob. Namun 38 ATP ini merupakan ATP yang dihasilkan pada mayoritas sel pada organisme prokaryotik atau kingdom Monera, yaitu bakteri ya. Lalu berapa sih ATP yang dihasilkan pada mayoritas sel eukaryotik? Nah, untuk sel eukaryotik 38 ATP-nya harus dikurangi 2 ATP, jadi 36 ATP. 2 ATP-nya dipakai untuk apa? Nah, 2 ATP-nya itu digunakan sebagai energi untuk memasukkan 2 NADH hasil dari glikolisis yang terjadi di sitoplasma ke dalam mitokondria untuk dijadikan bahan saat transport elektron. Nah, sekarang kita bahas hubungan katabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Dari video-video sebelumnya kita kan baru ngebahasnya tentang karbohidrat saja ya. Padahal kita makan protein dan juga lemak. Dia bagaimana sih di metabolismenya agar menghasilkan ATP? Nah, hubungannya itu bisa kalian lihat di bagian berikut ini. Di bagian ini diperlihatkan jalur katabolisme karbohidrat, lalu katabolisme protein, dan katabolisme dari lipid atau lemak. Kita bahas detailnya ya. Untuk jalur utama dari metabolisme yaitu kita pelajari yang karbohidrat. Dari karbohidrat itu nanti dia akan dipecahkan menjadi gula dalam bentuk glukosa. Nanti gulanya masuk ke dalam tahap glikolisis. Di glikolisis glukosanya diubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat atau PGAL, kemudian jadi asam pirufat. Setelah itu masuk ke DO, dihasilkanlah asetil-CoA. Setelah itu masuk ke siklus Krebs, lalu masuk ke transport elektron. Itu jalur utama untuk metabolisme karbohidrat agar dia bisa menghasilkan ATP. Lalu bagaimana dengan jalur protein? Nah, kalau protein dia akan dipecah dulu menjadi asam amino. Nah, nanti asam aminonya itu bisa masuk ke 3 jalur ya. Asam amino berubah menjadi asam pirufat, kemudian lanjut ke jalur DO, Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Lalu ada juga yang asam amino itu langsung berubah menjadi asetil-CoA, kemudian dia masuk ke siklus Krebs. Ada juga asam amino yang langsung masuk ke jalur siklus Krebs dan langsung masuk ke fosforilasi oksidatif. Untuk lemak itu jalurnya yang pertama lemaknya akan dipecah dulu jadi gliserol dan asam lemak. Untuk gliserol itu masuk ke jalur glikolisis ya. Gliserol langsung berubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat, kemudian masuk ke DO, Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Nah, kalau asam lemak dia masuknya ke jalur asetil-CoA. Begitu untuk hubungan katabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.